Nah, nanti kalau terjadi gagal tumbuh akan jadi stunting. Jadi yang dilakukan Bu Bidan adalah yang ini, harus tren pertumbuhan baik. Jadi nanti kita akan mendapatkan generasi yang bebas stunting. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show yang kedua, yakni dengan Dr. Tinuk Agung Melani, SPAK, akan membahas tentang peran bidan untuk mengawal ibu memberikan nutrisi yang tepat guna mengurangi resiko stunting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Mbak Jen, dan seluruh bidan tangguh di Indonesia yang mengikuti acara ini. Izinkan saya share screen sebentar. Peran bidan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mulai bagaimana kita mengawal ibu memberikan nutrisi yang tepat supaya tidak ada lagi generasi yang stunting ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tipe pertumbuhan yang nggak bagus sehingga jadi stunting tadi. Kita harus bedakan. Ada dua pertumbuhan yang paling tidak bagus, yaitu satu kurus sekali, yaitu pasti kita lihat anaknya kurus. Yang kedua, anaknya kelihatan pendek, itu yang disebut stunting. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa pendek belum tentu stunting. Jadi kedua tipe ini kita bedakan, dua-duanya penyebabnya sama-sama kekurangan asupan gizi. Ya, asupannya kurang, mungkin asupannya agak cukup tapi kebutuhannya yang meningkat, misalnya sakit-sakitan. Atau asupannya normal tapi tidak diserap dengan baik, mungkin ada gangguan absorpsi. Nah, ini dia bedanya. Kurus sampai gizi buruk atau stunting. Bedanya itu kalau dilihat dari persentil di kurva, itu yang kurus banget itu kurang dari persentil 5 sama. Tinggi badannya yang kurus itu bisa normal, tapi stunting pasti tidak normal. BMI-nya juga gitu. Stunting BMI-nya rendah. Yang kurus sekali atau gizi buruk itu BMI-nya rendah, tapi kalau stunting BMI-nya menjadi normal. Nah, ini awas-awas nih. Jangan-jangan BMI normal terus oke nggak apa-apa BMI normal, tidak ya. Terus tampilan lainnya kurus, kemudian bisa di diagnosis banding apakah hanya kurang gizi atau karena faktor hormonal. Tapi kalau stunting memang benar-benar kurang gizi yang kronis dan bukan dari endokrin ya. Pasti bukan pendek karena kekurangan hormon. Kita lanjut. Nah, ini dia gambarnya. Ini kalau pertumbuhan itu yang normal yang mengikuti garis hijau. Mungkin ibu bidan sekalian, jadi kalau pertumbuhan itu harus berjalan di garis hijau. Kalau dia melenceng harus segera dikoreksi untuk menuju hijau. Tidak boleh dibiarkan, nanti akan begini. Akibatnya apa kan kalau dia terjun, tingginya akan ikut turun. Kita lihat nih. Ya, ini masih ini, terus beratnya turun. Nanti BMI-nya akan ikut jadi turun. Ya, karena BMI itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Terus kalau kita lihat yang stunting gimana? Ini dia. Ya, ini tinggi berat badannya turun, tingginya ikut turun. Nah, apa yang terjadi? BMI-nya menjadi adaptasi sehingga berat badan dibagi tinggi badan kuadrat yang dua-duanya menjadi rendah menjadi sepertinya baik-baik saja, tapi ini tidak baik-baik saja, ya. Nah, jadi masalah gagal tumbuh itu kita harus tahu definisinya apa, yaitu berat badan yang tidak naik secara adekuat. Jadi naik kalau nggak adekuat tuh jangan dibilang nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita harus jeli di sini ya. Terus atau turun atau tertinggal di dua garis pertumbuhan utama. Ya, ini dia. Kapan terjadinya? Ternyata dari umur 3 bulan begitu bayi lahir itu sudah bisa terjadi. Nih kita lihat ada 3 garis biru, hijau, merah. Yang biru ini adalah tingginya, yang hijau ini adalah beratnya. Ini kalau berat badannya turun, nah 3 bulan itu sudah bisa mulai turun kalau ASI-nya kurang, tingginya akan turun juga, terjun lebih tajam. Ya, kalau turun sampai umur 10 bulan, tingginya terjun bebas, lebih tajam sekali, sehingga dia menjadi pendek. Itulah yang nanti bakalan jadi gagal tumbuh dan jadi calon stunting. Dan ruginya ketika KIP ini turun,
status gizinya sepertinya normal nih, lihat di median. Kenapa? Karena berat badan menurut tinggi badannya menjadi proporsional. Jadi kalau kita hanya lihat BB per TB-nya aja, begini, oh bagus, normal, jangan ya. Lihat ini tren pertumbuhannya, lihat ini tingginya. Ini harus dilihat tiga-tiganya. Jadi apa yang dilihat? Berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Harus tiga-tiganya, ya, karena takutnya terjebak di sini. Ya, jadi faktor gangguan pertumbuhan tadi yang berisiko apa? Ada gangguan baik mulai dari ibunya, kemudian asupannya nggak adekuat ketika dia lahir, dan ada faktor infeksi. Jadi maksudnya apa ini saya tampilkan? Jadi begini Bu, jadi kalau ada anak nggak mau makan sehingga asupannya nggak adekuat, itu jangan dibilang nggak apa-apa. Jangan-jangan ada infeksi gitu. Pikiran pertama ya. Kita lihat. Terus kenapa kok kita harus repot-repot memikirkan di 1000 hari pertama itu nggak boleh kurang gizi, nggak boleh berat badannya nggak naik. Kenapa? Karena ketika bayi itu lahir, itu kan tumbuh, kemudian berkembang ya. Jadi kalau berkembang itu ternyata ini kita lihat mulai berkembang pendengarannya, penglihatannya itu di bulan-bulan pertama lahir ya. Kemudian bahasa mulai muncul begitu babbling, suku kata itu menyampai puncaknya pada usia 9 bulan. Kemudian cara berpikirnya juga mencapai puncaknya pada umur 12 bulan sampai 2 tahun. Dan ini semua terjadi di 1000 hari pertama. Alangkah ruginya kalau di sini dia tidak tumbuh dengan baik. Karena perkembangan ini semuanya akan terganggu. Nah, di sini tinggal sudah menjaga aja dengan nutrisi yang baik, nanti dia akan tetap tinggi gitu. Jadi nggak baru mulai di sini ya. Jadi 1000 hari pertama tidak boleh berat badan tidak naik, apalagi sampai tinggi badan turun ya. Nah, ini dia. Tadi sudah diawali oleh Dr. Hasto, saya menyimak sekali, bagus sekali tadi presentasinya. Jadi ibu hamil ya. Ibu hamil itu benar-benar harus disiapkan. Lalu dari nutrisi apa sih pentingnya? Di sini ibu hamil itu apa yang diperhatikan? Karena nanti dia hamil harus memelihara janinnya, kemudian melahirkannya, kemudian menyusuinya, dan akhirnya melakukan pengasuhan nyuapin seperti ini. Ya, ini dia. Jadi pujalah ibu hamil itu dengan lauk pauk yang banyak ini. Bergantian sih, nggak langsung dimakan semuanya. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita makan yang banyak gitu aja pesennya. Ternyata apa yang dimakan cuma nasi aja sama sayur. Nah, itu dia. Ruginya apa? Kalau nasi aja sama sayur, dia tidak mendapat zat besi sehingga ibunya akan anemia. Kalau anemia, janin yang di dalam kandungannya tidak bisa tumbuh dengan baik dengan segala akibatnya. Lahirnya kecil, ibunya pucat, melahirkan bayi kecil. Gitu. Jadi itu udah awalnya saja nggak bagus. Terus ini kan mahal ya, mahal kalau seluruh anggota keluarga mengkonsumsinya. Jadi kalau ada satu ibu hamil di dalam rumah yang dipuja seperti ini, ibunya aja, yang lain nggak usah ikut. Bapaknya ngalah dulu, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Kemudian anak-anak besar lainnya nggak usah ikut, yang lainnya dulu. Pujalah ibu yang lagi hamil tadi. Ya. Kemudian begitu lahir, apa yang dilakukan? Kita semua tahu ya, ASI eksklusif itu anjuran dari WHO di seluruh dunia juga melakukannya ya. Kita tahu juga zat-zat yang dikandung ASI itu tidak terkalahkan oleh apapun. Dan satu lagi yang penting yang hubungannya nih dengan nutrisi. Jadi ASI itu sudah mengandung komposisi yang seimbang dan berubah sesuai dengan umurnya bayi, kebutuhan bayi. Kalau baru lahir butuhnya sekian, umur 3 bulan sekian, 6 bulan sekian gitu. Jadi sudah sesuai dan ini dia yang tidak ada di susu lain adalah zat protektif yang ada di ASI. Ya, kita lanjutkan. Jadi terus kenapa harus dilanjutkan dengan MPASI? Karena ASI itu hanya cukup mengandung 400 sampai 500 kalori yang itu hanya cukup untuk sampai umur 5-6 bulan. Sehingga harus didampingi dengan MPASI. Satu lagi, ASI itu tidak menyumbang zat besi. Oleh karena tadi di awal ibunya nggak boleh anemia. Karena ibunya anemia, bekal yang diberikan ke bayinya waktu lahir sampai nunggu
6 bulan MPASI, itu pasti zat besi yang dibekelin ibunya sedikit. Sehingga baru umur 3 bulan bayinya sudah pucat, sehingga dia nggak numbuh. Dan tadi yang cerita rentetan tadi akan terjadi. Nah, begitu MPASI, jangan lagi salah ya. Jadi harus mengandung bahan-bahan yang ada atau kandungan yang nanti bikin darah merah. Ya, memang tadi lagi-lagi daging, lagi-lagi ati seperti itu. Terus mahal, nggak bisa beli, nggak mungkin. Kalau seorang keluarga, satu keluarga bisa beli bakso, dia bisa beli daging. Karena apa? Daging yang diperlukan oleh bayi MPASI di umur 1 tahun pertama itu hanya 1 on sehari. Ya, masa iya? 1 on itu berapa ya? Sekitar 12 sampai 15 ribu. Itu sama dengan semangkok bakso kan? Nah, jadi jangan lagi berkecil hati nggak kuat beli daging. Lagi-lagi yang penting itu akan terbeli kalau hanya buat balitanya aja atau yang MPASI aja. Jangan dikeroyok orang serumah, nanti nggak cukup atau jadi mahal ya. Gitu ya. Jadi itu harus. Kemudian zat protein hewan lainnya kalau udah mulai 7 bulan ke atas, 9 bulan boleh ditambahi telur ya, karena kebutuhan dagingnya akan lebih banyak lagi tadi ya. Kalau daging yang putih seperti ayam ini harus ditambahin ati ya. Ini dia. Satu lagi cara memberikan MPASI. Harus adep-adepan gini dan bayinya harus siap. Siap itu gimana? Kalau didudukkan kepalanya udah tegak. Kalau dideketin sendok mulutnya mangap. Nah, kalau bayinya tidak respon dengan ini, berarti bayinya belum siap. Jadi jangan asal 6 bulan dikasih maem ya. Tapi lihat nih bayinya siap juga enggak gitu. Kemudian bayi akan mengkonsumsi dengan hati senang ya, dan cepret seperti ini boleh enggak? Boleh. Jadi bayi itu waktu mau maem sudah mandi dulu pagi ya. Terus makan kotor lagi, dibersihin lagi enggak apa-apa. Jadi enggak boleh nanti aja habis makan baru mandi. Enggak, nanti dia enggak siap makan seperti ini. Ya. Nah, terus kenapa tadi MPASI harus diberikan tadi ya? Saya sudah sebutkan bahwa ini ASI nih. ASI itu sebetulnya bukan jadi jelek ya. Dia segini-segini aja, tapi kebutuhannya nih, kebutuhan bayi di umur 6 bulan mulai segini. Jadi ada gap. Ini yang ditutup dengan MPASI. Ya. Kalau ini enggak ada, jadi bayi akan kekurangan energi. Akibatnya apa? Enggak numbuh. Yang kedua, besi. Besi itu lihat nih. Di umur 2 bulan pertama kebutuhannya segini tingginya. Di umur 3 sampai 5 bulan segini tingginya. Kemudian di sini sudah habis. Makanya saatnya diberikan dari MPASI. Ya. Kita lanjutkan. Ini adalah aturan nyuapin yang tadi sudah saya singgung. Dijadwalin. Apa sih jadwal itu? Sesuai jam laparnya. Lingkungannya harus netral, jadi nggak boleh berisik supaya bayinya nggak terganggu. Apalagi dikasih HP, apalagi ada TV nyala. Itu dia. Nggak mungkin karena dia sedang belajar makan. Jadi yang ada adalah kayak ini. Guru sama murid, gurunya ngajarin makan, muridnya diajari. Jadi kalau ada pengganggu ini pasti tidak bisa jalan. Terus caranya, porsinya kecil, bayinya respon, nggak lama-lama ya. Karena bayi belajar kan nggak mungkin suruh 1 jam, 10-15 menit juga udah cukup. Makanya itu bertahap, makin lama dia akan makin banyak. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ibu bidan tangguh ketemu, datang-datang udah ketemu bayi yang sudah nggak numbuh tadi? Nah, itu dia. Nanti akan ada jawabannya, yaitu ada makanan khusus untuk keperluan medis. Keperluan medisnya apa? Memperbaiki gagal tumbuhnya. Itu ada beberapa formula yang disediakan baik di usia bayi maupun di atas tahun yang kadar gizinya seperti MPASI. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Jadi MPASI itu kalorinya itu lebih dari 0,9 kalori per cc-nya. Nah, kalau anak gagal tumbuh harus ditambahi MPASI yang bentuknya cair untuk keperluan medis mengatasi gagal tumbuh, kalorinya harus memenuhi syarat ini. Harus lebih dari 1 kalori, ada yang 1 kalori, ada yang 1,3, ada yang 1,5 per mililiternya. Dengan porsi pemberian ini, dan ini dia pesannya. Yang memberikan dosisnya berapa, jenisnya apa, seberapa banyak, seberapa sering adalah dokter. Jadi inilah nanti pentingnya ibu bidan untuk merujuk kalau menemui yang tidak tumbuh dengan baik.
Ini dia algoritmenya. Bagaimana? Jadi bayi itu kan tadi ASI ya. Kemudian dilakukan edukasi manajemen laktasi. Pasti nih Bu Bidan pasti sudah melakukannya. Kemudian evaluasi. Ketika kontrol pertama, lihat kalau berat badannya naik sesuai target, teruskan. Tapi kalau berat badannya nggak naik, atau naik tapi nggak sesuai, bagaimana? Jangan-jangan perlu ditambah nih Asia, ntar dulu. Lihat dulu umurnya. Umurnya sudah mendekati 4 bulan apa belum? Kalau untuk sudah mendekati, mungkin akan dilakukan MPASI lebih dini, tapi dengan kondisi dia harus siap. Ya. Terus bagaimana mengetahui hasilnya? Ini dia, jadi harus dilakukan monitoring. Apa tuh? Timbang. Ini ibu bidan yang tangguh, jadi kalau nimbang bayinya harus telanjang ya. Hanya pampers dan ini pun tidak ada pipisnya. Ya, jadi harus ganti pampers yang baru, ditimbang dalam kondisi begini, tidak ada baju, tidak ada sepatu, tidak ada topi, apalagi ngantongin HP ya. Ya. Terus ini dia, ngukur lingkar kepalanya, ngukur panjangnya harus 2 orang. Satu megangi untuk memastikan dia lurus, kepala, leher, badan, kaki lurus, sehingga ukurannya tepat kalau udah gede seperti ini. Ya. Terus harus dicegah, ini harus diukur terus sampai umur 2 tahun. Ini, yang kita pakai apa? Ini dia, kurva WHO ya, tentu Bu Bidan nggak asing lagi ya. Ini yang idealnya di sini. Jadi bayi itu harus tumbuh di sini, nggak boleh melenceng sedikit, kurang dikit nggak apa-apa, nggak boleh. Jadi kalau dia ada di situ harus dinaikkan. Ini dia. Jadi pertumbuhan yang baik itu harus begini. Tak, tak, tak. Ini yang baik. Terus kalau begini pasti tidak baik. Nah ini tadinya datang dia tidak di garis tengah, tapi nanti setelah dilakukan terapi, dia harus sudah naik ke sini. Kalau ini gimana? Tetap ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Jadi yang baik hanya yang merah ini, ya, yang ke arah atas. Ya, naik sedikit tidak baik. Datar tidak baik, apalagi turun. Ya, 3 ini tidak baik. Nah, algoritma lagi. Jadi, kalau ibu menemui anak yang ditimbang berat badannya di bawah min 2 atau lebih dari min 2, itu harus cari etologi. Itu adalah saatnya merujuk. Ya. Kemudian, kalau dia berada di antara min 2 dan plus 2, lakukan evaluasi dan terapi selanjutnya. Kalau naik sesuai grafik, sesuai itu tuh tadi ya, yang baik saja ya, yang tidak baik nggak boleh. Ya, itu diteruskan ya, sebulan sekali. Kalau nggak naik sesuai grafik, harus dilakukan waspada. Atau yang naik tapi tidak, atau tetap. Yang satu lagi malah turun. Itu harus waspada. Apa yang diwaspadai? Yang diwaspadai adalah lakukan konseling, dibetulin dulu bagaimana ASI-nya, bagaimana MPASI-nya ya. Kalau dievaluasi ada kenaikan berat badan dalam 2 minggu, itu dilakukan balik seperti ini bulan depan. Tapi kalau tetap harus dicari etiologinya. Ini berarti harus dirujuk yang merah ini. Kalau kemudian naik, kemudian berikutnya diplot ternyata sesuai, oke, masuk ke sini. Kalau nggak oke gimana? Jangan-jangan faltering nih, harus dirujuk. Jadi yang merah-merah ini saatnya Bu Bidan melakukan rujukan. Jadi kapan? Di sini 2 minggu, di sini 2 minggu. Jadi nggak boleh lebih dari sebulan di kekepin sendiri terus. Jadi waktu kita hanya punya 2 minggu 2 kali. 2 minggu pertama dilakukan pembenaran, 2 minggu kedua evaluasi, berarti total sebulan. Kalau nggak bagus harus rujuk. Ya, jadi nggak boleh kelamaan. Ya. Jadi apa nih pesan kita waktu mau pulang nih? Ya, jadi berat badan harus naik, tren pertumbuhan harus baik. Yang tetap nggak boleh, yang naik sedikit nggak boleh, yang turun nggak boleh. Kemudian cegah, jangan sampai gagal tumbuh. Kita tadi sudah tahu apa itu gagal tumbuh. Berat badannya turun melebihi 2 kurva, ya. Berat badannya nggak naik adekuat, itu sudah gagal tumbuh, ya. Nah, nanti kalau terjadi gagal tumbuh akan jadi stunting. Jadi yang dilakukan Bu Bidan adalah yang ini, harus tren pertumbuhan baik. Jadi nanti kita akan mendapatkan generasi yang bebas stunting karena kita sudah cegah di sini. Nggak ada lagi yang pertumbuhannya terlambat, ya. Mungkin itu saja pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.